Kenapa putri duyung tidak mungkin ada? Pertama, mereka akan membeku dan kesulitan bertahan hidup di air laut yang dingin. Putri duyung mungil ala Disney pasti akan berubah jadi es. Kenyataannya, tubuh manusia tidak cocok untuk lama-lama berada di dalam air. Lagi pula, siapa yang mau berada di kedalaman yang super dingin? Memang ada tempat-tempat yang lebih hangat di dekat permukaan laut. Tapi jika putri duyung ingin tinggal di dasar lautan, semuanya akan menjadi sangat dingin dengan sangat cepat. Suhu air menurun dengan drastis semakin dalam kamu menyelam. Lalu, seperti apakah putri duyung yang bisa tahan dingin? Tubuhnya harus berbulu dan besar. Bayangkan mamalia air berbulu lebat atau putri duyung yang sangat gemuk menghiasi bawah air. Bukan gambaran yang ada di benak kita, kan? Kedua, mereka tidak bisa memilih bagian tubuh sesuka hati seperti dalam mitos. Mamalia dan ikan memiliki anatomi berbeda. Ikan tidak memiliki darah panas dan bulu yang mendefinisikan mamalia seperti kita. Ini seperti coba menggabungkan manusia dengan ikan. Secara evolusi, hal itu tidak mungkin terjadi. Garis keturunan manusia dan klan ikan berada di jalur yang berbeda sejak lama. Mereka adalah kerabat jauh, seperti sepupu yang kamu temui di reuni keluarga dan melambaikan tangan dengan canggung dari kejauhan. Belum lagi soal perbedaan sistem pencernaan. Ikan dan mamalia memiliki pencernaan yang sangat berbeda. Ketika membayangkan putri duyung dengan perpaduan antara sistem pencernaan mamalia dan ekor ikan, banyak hal yang tidak masuk akal. Mari kita selami lebih dalam dan pisahkan fakta dari fiksi. Jika putri duyung perlu berenang ke permukaan untuk menghirup udara segar, mereka membutuhkan lubang sembur, bukan hidung dan mulut biasa. Sama seperti buaya dengan lubang hidungnya yang praktis. Bernapas di bawah air bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Nah, jika putri duyung benar-benar hidup di air, mereka pasti membutuhkan insang yang anehnya tidak mereka miliki, atau cara cerdas lain untuk memasok oksigen bagi tubuhnya. Mamalia laut telah berevolusi dengan anatomi yang memungkinkan mereka bertahan hidup mengarungi samudra yang luas. Sedangkan bagi penyelam manusia, paru-paru mereka menyusut ketika menyelam semakin dalam akibat tekanan. Beberapa spesies paus memiliki tulang rusuk khusus untuk melindungi paru-paru pada saat-saat seperti itu. Selain itu, mereka memiliki mioglobin di dalam otot dan darah yang menyimpan oksigen. Putri duyung akan membutuhkan hal yang sama di tubuh mereka. Jangan lupa juga soal lengan dan jari-jari manusia yang sangat berguna di darat. Halo, waktunya makan pizza. Sayangnya, di dunia air, anggota tubuh ini tidak ideal. Jika putri duyung sudah ada sejak lama dari segi evolusi, mungkin lengan mereka sudah mengalami perubahan drastis. Jika putri duyung memiliki sejarah evolusi yang lebih panjang, lengan mereka pastinya membutuhkan beberapa penyesuaian. Kecuali tentu saja ada alasan bagus untuk keberadaannya. Mungkin lingkungan mereka lebih mengharuskan untuk bisa mengumpulkan makanan daripada menjadi perenang yang andal. Nah, jadi perpaduan anatomi manusia dan penghuni laut bisa jadi menawarkan yang terburuk dari keduanya. Tantangannya tetap ada bahkan jika kita membalikan keadaan, dengan kaki manusia di bagian bawah dan kepala ikan di atas. Ingin mencium si gadis? Tidak. Insang agar mudah bernapas? Memang berguna. Namun, bagaimana dengan bagian tubuh manusia yang terpapar air laut super dingin? Ikan duyung Fiji menarik rasa penasaran dan menjadi populer dalam pertunjukan selama abad ke-19. Benda ini terdiri dari badan dan kepala seekor monyet muda yang disambung dengan bagian ekor ikan. Benda aneh ini ditampilkan sebagai tubuh mumi dari makhluk yang diyakini setengah mamalia dan setengah ikan, menyerupai putri duyung. P.T. Barnum, pemain sandiwara terkenal, membeli putri duyung itu dan memamerkannya di Museum Amerika di New York pada tahun 1842. Barnum sendiri mengatakan penampilan putri duyung ini berbeda dengan gambaran umum sebagai makhluk yang cantik. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai makhluk jelek dan keriput yang membeku dalam pose yang tampak menyakitkan. Itu adalah hoax lain yang dipromosikan pada masa itu. Aku tahu, ini agak mematahkan imajinasi kita, tapi jika airnya sangat dingin, maka secara realistis, putri duyung akan berusaha menggemukkan badan mereka. Pada dasarnya, mereka akan terlihat seperti singa laut. Suhu air yang sangat dingin menjadi bagian terpentingnya.
Ini membuatku bertanya-tanya, bagaimana jika tempat ideal bagi Putri Duyung adalah gua bawah tanah dan perairan Arktika? Izinkan aku bercerita. Pada zaman dahulu, Putri Duyung menemukan rahasia menakjubkan di dasar lautan yang dalam, yang hampir tak terjangkau sinar matahari. Dalam dunia imajinasi dan penuh kemungkinan ini, mereka menemukan mata air bawah tanah tersembunyi dan gua-gua yang dihiasi formasi karang. Lokasi-lokasi mempesona ini menyimpan rahasia yang mengubah kehidupan bawah laut mereka. Saat para Putri Duyung menjelajah lebih dalam ke dunia bawah laut yang misterius, mereka terpesona oleh cahaya berkilauan yang membias melalui air yang jernih. Namun, bukan hanya keindahan yang memikat mereka. Mereka menyadari mata air dan gua tersembunyi ini menawarkan lebih dari sekedar daya tarik estetika. Sistem air bawah tanah ini terhubung ke waduk bawah tanah yang luas, menyediakan sumber air tawar yang melimpah. Putri Duyung menyukai ketenangan tempat ini. Suara lembut air menenangkan jiwa mereka, sementara cahaya lembut dari organisme biopendar menerangi jalan mereka. Berita tentang mata air bawah tanah dan gua-gua menyebar di antara komunitas Putri Duyung, dan segera area-area ini menjadi tempat berkumpul favorit. Para Putri Duyung berbagi cerita dan bernyanyi bersama. Suara merdu mereka bergema di seluruh gua, menciptakan suasana kegembiraan dan magis. Ada tempat lain di mana mereka bisa hidup bahagia, yaitu daerah Arktik dan Antartika yang dingin, di mana es dan salju berkuasa. Di alam imajinasi ini, Putri Duyung telah berevolusi untuk hidup makmur di tengah cuaca yang sangat dingin, menentang ekspektasi dunia bawah laut. Ketahanan dan kemampuan mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk mengarungi lingkungan yang membeku. Di perairan yang sangat dingin ini, Putri Duyung menunjukkan kemampuan adaptasi mereka yang menakjubkan di wilayah es. Sisik mereka yang berwarna-warni berkilauan seperti kristal es, berpendar biru dan perak sesuai lanskap beku di sekelilingnya. Mereka mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri yang memungkinkan untuk bertahan dari arus yang dingin dan dipenuhi es. Untuk melewati medan yang membeku, Putri Duyung mengembangkan fitur-fitur khusus. Ekor mereka berubah dengan kombinasi luar biasa antara kelincahan dan kekuatan, menyerupai sirip ikan paus di kutub utara yang besar. Dengan setiap kibasan, mereka mendorong tubuhnya dengan mudah melalui perairan es yang padat, bergerak dengan keanggunan yang memukau semua yang melihatnya. Di dalam negeri es ajaib ini, Putri Duyung menemukan penghiburan dan tujuan. Mereka menjadi penjaga alam es ini, memelihara ekosistem rapuh yang tersembunyi di bawah permukaan yang tertutup es. Oke, mungkin cerita ini hanyalah salah satu versi tentang bagaimana semua bisa terjadi. Tapi kita memang memiliki Putri Duyung di dunia nyata. Banyak orang yang sangat mengagumi makhluk ini hingga membuat acara dan komunitas untuk berenang bersama sambil mengenakan kostum. Di Inggris ada Putri Duyung memukau dan dikagumi banyak orang. Namanya Hannah Kadek, juga dikenal sebagai Mermaid Torva, dan ekornya menampilkan warna-warna cerah kehidupan laut setempat. Acara Portland Week diselenggarakan untuk menggalang dana bagi sebuah kelompok lingkungan, dan Hannah yang tinggal di sebuah rumah perahu di dekatnya merupakan bagian dari komunitas Putri Duyung yang sedang berkembang di Inggris. Seperti Putri Duyung lainnya, Hannah menggunakan monofin, sirip tunggal besar yang mendorongnya melintasi air. Monofin ini bisa sangat mahal, dengan harga ekor silikon lebih dari 2.000 pound sterling dan seringkali dibuat dengan sangat teliti. Jadi, apakah kamu akan mempertimbangkan untuk memiliki ekor dan bergabung dengan komunitas ini, atau lebih suka menjadi penonton dan menyaksikan mereka dari pantai? Dan berikut fakta singkat yang berguna. Saat ini ketika mendengar kata siren, kita sering berpikir tentang Putri Duyung. Tapi jangan lupa bahwa siren ada untuk mengaburkan batas antara kehidupan nyata dan mitos, serta untuk merayu semua orang dengan lagu yang menawan. Meskipun banyak penghuni air di luar sana yang menggoda, siren masih menjadi yang terbaik. Mereka memikat para pelaut, tapi Putri Duyung tidak sama dengan mereka. Putri Duyung adalah makhluk yang memesona dan ramah. Dan sekarang ini, siren adalah yang kita dengar ketika mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil polisi melintas. Oke, maaf, itu sirene.